Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar sahabat-sahabat? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Banyak sekali sekarang ya, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin keluarga, mungkin anak, mungkin orang tua Anda yang sedang merasakan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran berlebihan, kemudian keliengan, kemudian sakit, perih di ulu hati, kembung, kemudian cepat lapar dan lemas, keringat dingin, gemetar, ya. Kemudian serba takut, ya, biasanya berani jadi pengecut, penakut. Tadinya berani untuk keluar jadi serba takut, mau ke kamar mandi kadang-kadang ingin ditemenin. Nah, kemudian cepat ngos-ngosan, cepat lelah. Kalau bicara itu tidak bisa fokus. Ya, kalau sholat sulit khusyuknya dan lupa udah berapa rakaat. Nah, seperti itu yang terjadi banyak di antara kita dan saya pernah merasakan. Ya, 10 tahun yang lalu saya merasakan seperti itu. Ternyata namanya psikosomatis. Karena kalau dibawa ke rumah sakit normal, dibawa ke klinik normal, dicek normal. Nah, padahal gula darahnya ngedrop rendah di bawah 100, di angka 80, 90, tapi di atapnya normal, dikatakan normal. Nah, kenapa? Karena fokus kepada diabetes, gula tinggi, gula rendah nggak dianggap tidak normal. Nah, ini yang banyak yang orang kesalahan di sini. Saya sebagai tenaga kesehatan dan pernah kena psikosomatis selama 2 tahun yang luar biasa. Saya paham apa yang Anda rasakan. Maka dari itu saya fokus buka RPB klinik ini untuk apa? Untuk menangani orang-orang yang sakit psikosomatis. Psikosomatis penyakit medis yang penyebabnya 80% lebih dari ketakutan, kepanikan, kecemasan yang ada dalam jiwanya, dalam mentalnya, yang pengaruh kepada tubuh, pengaruh kepada organ tubuh, kepada iritasi di lambung, asam lambung meningkat, pembuluh darah mengecil, iritasi di saluran pencernaan, kemudian pengentalan darah, kemudian ketegangan otot-otot di seluruh tubuh sehingga nggak enak, tubuh nggak enak, diri itu nggak enak, habis tidur nggak enak, nggak nyaman pokoknya. Kemudian makan serba takut. Nah, sehingga gula darah ngedrop ke angka 80, 70, itu lemes, keringat dingin, gemetar. Ditambah kurang minum karena kurang gerak, takut jalan, ya. Oleh sebab itu sering darah mengental karena apa? Kurang gerak, kurang air putih. Nah, disitulah terjadi suka pegal di sini, kebas-kebas, mata burem, ya. Kemudian keringat dingin, ngos-ngosan. Perbaiki secara medisnya 20%-an, seperti gula darah naikin, ya. Normalkan gula darahnya karena sering ngedrop dia. Asam urat turunkan, kolesterol, trigliserida turunkan, pola makan cukupkan, pola istirahat, jangan kebanyakan mencari-cari informasi tentang penyakit di handphone. Nah, untuk memperbaikinya cukup 3 hal. Yang pertama, perbaiki medisnya. Medis itu berkaitan dengan gula darah, air putih, karbohidrat, gerak, kolesterol, trigliserida. Itu yang berkaitan dengan medisnya, perbaiki itu. Yang kedua, perbaiki mentalnya, jiwanya. Di mana diperbaikinya? Di memorinya. Di memorinya yang sudah terlanjur masuk ke dalam memori kita. Apa itu? Ketakutan, kepanikan dengan penyakit, dengan ponis-ponisan ini, ponis itu yang menakutkan, yang pernah dibaca, ditonton di YouTube dan lain sebagainya. Ya, keluhan-keluhan orang tersimpan di memori kita dan itu membuat ketakutan, kepanikan. Apa yang dirasa di tubuh akan diimajinasikan seperti yang di dalam pikiran kita. Dan itu harus dinormalkan dengan hipnoterapi. Ya, hipnoreligi. Hipnoterapi adalah terapi emosi dan pikiran yang memperbaiki mindset seseorang, memperbaiki keyakinan tentang kesalahpahaman memori dan otak di dalam diri seseorang. Yang ketiga, perbaiki ketauhidannya. Jadi herbal itu nomor 4. Ya, perbaiki 1, 2, 3 medis, psikologis, tauhid, perbaiki ini, baru tambahan herbal, obat itu tambahan. Itu perlu juga, herbal, obat itu perlu juga. Nah, RPB Klinik Bekasi adalah sudah dari 2009
itu mengatasi orang-orang yang psikosomatis. Sebelum orang psikosomatis, anxiety dulu, kecemasan berlebihan. Sebelum anxiety, kecemasan aja. Nah itu semuanya dari trauma masa lalu. Dari ketakutan, kepanikan, kecemasan yang terjadi di masa lalu, ditambah lagi mencari-cari tahu di Google, ya, cari-cari tahu di YouTube, dan sehingga penuh memori kita, sehingga hidup Anda merasa tidak apa, merasa ada di alam mana, merasa ada di alam tidak nyata, betul tidak? Ya, tubuh kita masih di dunia, tapi pikiran kita kadang-kadang udah capek, lelah, obat apa lagi ya, terapi apa lagi ya, kemudian ruqyah udah, ini udah, herbal udah, ke medis udah, kok gini-gini terus. Penyakitnya psikosomatis ini harus diperbaiki bersamaan, beriringan, tidak bisa salah satunya, tidak bisa cuman ini aja, ini aja, ini aja, tidak bisa. Maka saya bikin buku, kemudian maka saya bikin audio terapi, maka saya bikin siapkan herbal, maka saya siapkan jadwal setiap hari 2 klien yang bisa mendaftar ke RPB Klinik Bekasi. Untuk saya periksa, konsultasikan medis psikologisnya, kemudian kita periksa, kita cek, kita terapi, dan kita berikan herbalnya dan berikan audio terapinya untuk di rumah pembekalan. Jadi terapi 3 kali setiap seminggu sekali, ya. Kemudian untuk selama 100 malam ke depan untuk merubah mindset, merubah mental, merubah jiwa yang tadinya pemberani jadi pemberani lagi. Sekarang jadi penakut. Nah, itu harus berubah, perbaiki secara hipnoterapi religi. Kenapa? Itu efektif 600 kali lipat lebih efektif dibandingkan terapi psikologi lainnya. Itu saya sebagai trainer hipnoterapi yang tercatat di IBH. Kemudian sebagai hipnoterapis yang tercatat di Prahipti. Nah, secara nasional. Nah, jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya harus yakin kepada Allah. Allah yang menyembuhkan melalui sebab ataupun tanpa sebab, tanpa wasilah atau dengan wasilah. Nah, RPB Klinik Bekasi ini saya Asep Brother dengan tim itu khusus untuk menangani anxiety dan psikosomatis. Kenapa? Karena makin banyak dari Jawa, dari Bali, dari luar Jawa dan Bali, banyak yang datang ke klinik RPB Bekasi ini. Ya, subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan, jangan putus asa. Insya Allah Allah sembuhkan. Yang penting kita ikhtiar, doa maksimal, banyakin istighfar, sholawat. Dah, perbaikinnya, medis, psikologis, tauhid, herbal atau obat. Itu dilakukan apa yang saya tulis, makan pantangannya apa, harus dihindari handphone bagaimana, cara zikirnya bagaimana. Nanti ketika Anda datang di RPB Klinik Bekasi, kita informasikan, saya sampaikan, dan setiap orang beda-beda terapinya, setiap orang beda-beda treatmentnya, tergantung ringan, berat, dan sedangnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.